masyarakat yang ada di sekitaran Kabupaten Madiun maupun Kota Madiun tidak perlu jauh-jauh ke Blitar atau ke Jember atau ke Mojokerto, Trenggalek, bahwa di Madiun sudah bisa memproduksi berbagai macam olahan coklat, baik minuman maupun coklat batangan. Kamu suka coklat? Yuk kami ajak kamu untuk menikmati coklat hangat di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan suasana sejuk dan asri mengunjungi Rumah Coklat Budak di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Budak, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Tapi bagaimana ya sejarah awal tempat ini ada? Mari kita temui Pak Sugito selaku pengelola Rumah Coklat Budak. Nah, ini Rumah Coklat Budak ini dibangun di bulan Agustus tahun 2019, merupakan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang mana tujuannya adalah pengembangan ekonomi lokal. Nah, kebetulan di Desa Budak ini merupakan desa penghasil kakao, yang mana dulu dijual secara bebas di pasaran. Waktu itu kakao sempat terjadi fluktuatif, kadang naik, kadang anjlok, sehingga dengan adanya program pembangunan dari kementerian ini, tentunya dibangun Rumah Coklat Budak ini yang tujuannya untuk mengolah kakao dari yang berupa biji-biji kakao diolah menjadi produk-produk olahan, sehingga di samping mengolah kakao juga menstabilkan harga kakao. Kakao yang diolah di Rumah Coklat ini adalah kakao yang fermented atau fermentasi, yang kering, diambil atau kami beli dari para petani yang ada di Desa Budak dan sekitarnya ini, yang mana kami mempunyai binaan dari kelompok tani yang ada di Desa Budak. Kemunculan Rumah Coklat Budak tentunya bisa menjadi alternatif wisata baru yang bisa dikunjungi masyarakat. Apalagi para wisatawan akan disuguhkan dengan berbagai varian menu coklat kaya manfaat. Mulai dari coklat batangan atau coklat bubuk yang bisa diseduh sendiri di rumah. Dari bahan kakao fermentasi yang diolah di Rumah Coklat ini menjadi olahan baik coklat batangan maupun bubuk coklat berbagai macam. Ada bubuk murni, bubuk 3-in-1, dan bubuk coklat jahe. Di Rumah Coklat ini yang awalnya hanya mengolah biji kakao menjadi produk varian coklat, kami kembangkan menjadi tempat nyoklat atau wisata kuliner dan untuk wisata edukasi, sehingga masyarakat yang ada di sekitaran Kabupaten Madiun maupun Kota Madiun tidak perlu jauh-jauh ke Blitar atau ke Jember atau ke Mojokerto, Trenggalek, bahwa di Madiun sudah bisa memproduksi berbagai macam olahan coklat, baik minuman maupun coklat batangan. Rumah Coklat Budak nggak cuma menjual produk coklat jadi aja, tapi juga melakukan proses pengolahan juga. Proses pengolahan coklat dilakukan sekitar 4 orang, di mana mereka punya tugas masing-masing di dapur produksi untuk mengolah biji kakao menjadi coklat siap jual. Kali ini kita menemui Pak Darmadi selaku Kepala Produksi Rumah Coklat Budak. Yang pertama, kita kakao fermentasi kering, kita sangrai, kemudian kita deseler. Setelah itu kita pasta, kemudian kita kempa. Dari kempa keluarlah 2 bahan, yaitu mie lemak sama bungkil. Seperti itu. Kemudian
Setelah dari bungkil kita keringkan di dalam suhu ruangan yang ber-AC dengan suhu 18 derajat. Kira-kira sekitar 5 sampai 6 hari baru kita proses. Seperti itu. Kemudian untuk batangan dari refiner tadi, kemudian kita langsung masukkan ke ball mill dengan adonan-adonan tertentu. Kemudian kita masukkan ke stampering mesin pencetak coklat batangan. Kalau kita membuat coklat batangan itu dari awal sampai kemas itu sekitar 2 hari. Kemudian untuk bubuk itu kurang lebih sekitar 4 hari baru kita bisa memproses. Untuk kalau sudah dibeli konsumen ya, itu tentunya kalau konsumen di coklatnya tadi dimasukkan ke dalam suhu ruangan atau AC, tentunya bisa sampai 1 tahun. Kemudian untuk bahan pengawet kami tidak menggunakan. Sebagai salah satu tempat wisata yang menghasilkan produk olahan, Rumah Coklat Bodak juga terus fokus memasarkan produknya dengan berbagai cara. Istilah getok tular atau review dari mulut ke mulut menjadi salah satu hal yang cukup efektif selain promosi lewat berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Iya, kami berupaya juga baik secara itu tadi getok tular ataupun dari mulut ke mulut, juga zamannya digital kami juga ada lewat IG untuk kalangan anak muda, lewat Facebook kalangan umum, dan juga dari WA Group dan juga marketplace-nya, dan juga kami menggandeng dari beberapa swalayan yang di Madiun seperti di Mall Pojok Kabupaten Madiun, di KPRI Beringin, terus di Galeri Dewan, dan juga beberapa resto yang ada ini menggunakan produk-produk dari Rumah Coklat Bodak. Dalam perjalanannya, Rumah Coklat Bodak selalu ingin melakukan berbagai pembaruan dan inovasi-inovasi serta pengembangan tempat maupun produk. Sempat dihantam badai COVID-19 di awal 2020 saat tempat ini baru dibuka, kini Rumah Coklat Bodak siap untuk terus tumbuh. Tentunya semuanya juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar Rumah Coklat Bodak bisa semakin dikenal luas dan mampu bersaing dengan tempat wisata lainnya. Iya, terutama dari pemerintah desa ya. Kalau swasta tidak ada, untuk pemerintah desa tetap support maupun mendukung baik dari segi daya dukung infrastruktur seperti pembangunan talut, pembangunan pendopo, kolam yang ada, maupun support dalam bentuk kegiatan. Kalau ada kegiatan yang ada di desa yang sekiranya untuk rapat-rapat, baik untuk peningkatan kapasitas lembaga maupun yang lain, selalu diadakan di Rumah Coklat Bodak ini. Dan ke depan selalu berinovasi agar Rumah Coklat ini bisa terus berkembang dan berkelanjutan. Ya, kami tentunya berupaya untuk menuju BPOM yang saat ini masih dalam proses. Untuk hal-hal yang lain seperti izin halal sudah oke, izin PIRT sudah oke, dan izin tempat juga sudah oke. Tentunya untuk meningkatkan mutu ataupun pasar, jangkauan pasar, sehingga perlu adanya proses atau menuju BPOM, sehingga nanti jangkauan pasar tidak hanya lokal di Karesidenan Madiun maupun di Jawa Timur, sehingga bisa merambah ke tingkat nasional, bahkan harapan kami bisa untuk ekspor.